Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur antara Mikhail Tal melawan Robert Vorbis. Yang dimana Vorbis memainkan permainan Sicilian Naga. Langsung ke permainan. Di sini, Tal memegang putih dan Vorbis memegang buah hitam. Permainan diawali dengan Tal pion E4. Vorbis membalas pion C5 pertahanan Sisilia. Lanjut kuda F3 dan Vorbis pion D6. Pion D4. Pion kali pion. Kuda kali pion. Lalu kuda F6 menyerang pion. Tal kuda C3 melindungi pion. Vorbis memainkan pion G6, dragon variasi atau Sicilian Naga. Lanjut Tal gajah E3. Vorbis gajah G7. Pion F3 mendukung temannya. Vorbis kuda C6 mengadu kuda. Tal menteri D2 dan yang pasti Vorbis rokade pendek. Lalu gajah C4 dan kuda D7. Sampai di sini, Tal memajukan pion H4 berencana membongkar pertahanan hitam. Vorbis mengabaikannya dan memainkan kuda ke B6 menyerang gajah. Gajah B3 menghindar, dan Vorbis terus mengancam gajah Tal dengan kuda A5. Di sini, Tal membiarkan gajahnya terancam, dan terus memajukan pion H5 bertujuan membuka file benteng. Lanjut kuda C4 menyerang menteri dan juga gajah. Menteri geser ke E2 dan Vorbis kuda kali gajah. Jelas menteri kali kuda. Dan Vorbis kuda kali gajah. Tal pion kali kuda. Lalu gajah D7 dan Tal rokade panjang. Vorbis pion E6, dibalas pion F4. Menteri B6, lalu Tal memulai membongkar pertahanan hitam dengan pion F5. Pion kali pion, dan Vorbis raja H8. Sebelum lanjut, mari kita analisa sebentar mengapa Vorbis raja H8 dan tidak memajukan pion E5 menyerang kuda yang sedang terpaku menteri. Jika pion E5, maka Tal akan memainkan pion H6 menyerang gajah. Pion kali kuda, Tal menteri G5 dan skakmat tak terhindarkan. Atau saat pion menyerang gajah, gajah mundur ke H8. Tetap saja Tal akan memainkan menteri G5 skak. Gajah menutup, dan skakmat. Sama halnya jika gajah menghindar ke F6, maka kuda D5 menyerang menteri dan gajah. Pion kali kuda kembali menyerang menteri. Kuda kali gajah skak. Raja H8. Menteri G5. Benteng G8. Kuda kali benteng. Benteng kali kuda. Menteri F6 skak. Benteng menutup, dan menteri kali benteng skakmat. Baik, kita kembali ke permainan saat Raja H8. Lanjut Tal benteng ke F1 terus memberi ancaman serius dengan pion F6 di langkah selanjutnya. Lalu Vorbis gajah kali kuda. Tal benteng kali gajah. Lanjut pion E5 menyerang benteng. Gerakan normalnya adalah benteng D3 atau E4. Tapi tidak dengan Tal. Ia malah membawa menteri ke H6. Coba kita analisis sebentar. Jika pion kali benteng, maka menteri F6 skak. Langkah paksa raja G8. Dan setelah pion H6, skakmat tak terhindarkan. Jadi di sini, Vorbis memakan benteng dengan menteri. Alasannya, jika menteri F6 skak, raja G8, pion H6 ancaman skakmat, dan masih dapat diatasi dengan menteri G4. Tapi di sini, lagi-lagi Tal membuat pengorbanan dengan membawa kuda ke D5, memberi ancaman skakmat pada petak E7. Coba kita analisis lagi. Jika menteri kali kuda, maka menteri G5 skak. Raja H8. Pion H6. Benteng G8. Menteri F6 skak. Benteng menutup, dan menteri kali benteng skakmat. Kembali ke permainan aslinya. Vorbis membawa benteng ke E8 mengantisipasi petak E7. Lalu Tal menteri G5 skak. Mari kita analisa. Jika raja ke F8, menteri H6 skak. Raja G8.
Kuda F6 skak. Raja H8. Dan Menteri kali H7 skak mat. Jadi, Forbis membawa raja ke H8. Lanjut tal pion H6. Pion E4 mengontrol petak F6 dan G7 dengan menteri. Lanjut tal pion F6 menutup jalan menteri. Karena Forbis berpikir keadaan sudah aman, maka ia menempatkan benteng di G8 mencegah skak mat dan juga menyerang menteri. Tapi, bukan seorang Mikhail Tal jika tidak melakukan pengorbanan. Ia membuat kejutan dengan menteri G7 skak. Langkah paksa benteng kali menteri. Pion kali benteng skak. Raja G8, dan skak mat cantik dari seorang Mikhail Tal dengan kuda E7. Pengorbanan yang sangat-sangat berani. Dimulai dari benteng, kuda, dan juga akhirnya menteri. Demikianlah pembahasan dari saya. Gens Unasumus.